tahun baru gue yang kali ini nih bener-bener beda banget bro daripada yang lain. Itu kayak berasa itu ditampar bolak-balik bro. Hati gue bener-bener nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Hidayat Family, mudah-mudahan senantiasa dilimpahi kerahmatan, ridha, selamat dari Allah Subhanahu wa taala, berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sukses terus Ustaz. Amin amin. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum everyone at Hidayat Family. I'm so happy to be here in Denver, and well, I hope I see you online. Okay, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue mau cerita bro, cerita gimana tahun baru gue itu yang berbeda dari yang lain. Jadi ada teman-teman yang nanya sama gue, gimana tahun baru gue di Amerika gitu, gimana kayak kembang api, gimana. Nah, gue mau kasih tahu tahun baru gue yang kali ini nih bener-bener beda banget bro daripada yang lain. Itu kayak berasa itu ditampar bolak-balik bro. Hati gue bener-bener nih. Ceritanya tuh kayak gini sebenarnya. Jadi kemarin kan tanggal 31 itu tepat di hari Minggu kan, tanggal 31 Desember kemarin di hari Minggu. Gue dapat telepon dari salah satu ustadz San Francisco, itu orang Indonesia. Itu memang ustadz dari pengajian kita gitu. Ustadz ini bilang kalau salah satu dari anggota pengajian kita yang memang bener kemarin itu memang udah sibuk gitu, kita di WhatsApp gitu yang kita doain. Jadi dia suaminya itu sakit gitu, kemalangan gitu kan. Terus habis itu ya udah kita doain, kita apain. Nah, ustadz ini bilang suaminya itu udah jadi almarhum, udah meninggal pada saat itu. Dan dia itu sebenarnya mau nanya nomor telepon dari salah satu dari pengurus pengajian kita. Pengurus pengajian kita itu udah pengalaman gitu untuk mengurus pemakaman, udah kayak mengurus segala macam. Ya udah langsung kita pergi ke rumah sakit. Kebetulan nih baru banget bro, lagi masih baru banget ini meninggal nih. Gue ditelepon itu dibilang itu pada saat itu masih kayak titik-titik terakhir, dan waktu udah kesana gue itu udah meninggal. Jadi gue keadaan itu gue sama si temen gue ini pergi ke rumah sakit. Ya benar-benar gue ngeliat brother itu dia udah meninggal, tapi masih dalam banyak kabel semuanya, kabel untuk kesehatan gitulah di rumah sakit kan, biasa di ICU gitu. Ya udah akhirnya temen gue ini ngurusin segala macem, dan alhamdulillahnya orang pengajian kita nih udah punya komunitas gitu di masjid yang bisa ngebantuin dia untuk proses pemakaman, untuk proses pemandian, sholat jenazah. Jadi alhamdulillah gitu, jadi prosesnya ini nggak terlampau ribet gitu ceritanya. Ya udah temen gue ini lebih ngurusin lagi, dan itu coba kontak dan ngasih tahu step by step ya namanya ada orang baru kemalangan gitu kan. Besok harinya ya udah kita akhirnya ngejalanin untuk jenazah ini dimasukin ke tempat pemandian jenazah gitu di sini. Ya udah gua alhamdulillahnya gue bisa ngikutin semua proses semuanya. Ditransfer ke salah satu masjid di Oakland sana, itu didoain. Nah, gue ditampar bolak-baliknya di sini bro ceritanya nih waktu di masjid Oakland ini. Jadi sebelum kita itu sholat jenazah, jadi ustadz itu langsung bilang ke gue, ke semua jemaah, brother ini 2 minggu yang lalu itu adalah salah satu dari jemaah yang mensolatkan ada jenazah lain yang meninggal 2 minggu yang lalu. Dan ustadz ini nih kenal banget, tahu banget di mana brother ini sholat pada saat itu. Brother ini sholat ada di ujung sana, dan tepatnya itu di saf sini, barisan kesini. Dia tahu banget, dia nunjuk pada itu tuh. Terus si ustadz bilang ini kejadian 2 minggu yang lalu, nggak ada yang tahu. Dia juga, brother ini nggak tahu nih bakalan kejadian sama dia juga. Dan sekarang jemaah yang ada di sini, kita itu masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah. Dan brother ini sekarang udah selesai tugasnya di dunia, dan dia itu tinggal dihitung gimana amal baiknya, dan juga masih ada juga amal-amal dari anak-anaknya yang bakalan membantu dia nanti. Tapi jemaah yang kali ini sekarang kita masih punya kesempatan, dan bisa jadi dalam waktu dekat, mau besok mau sekarang, ini adalah giliran kita. Karena semuanya pasti guys, pasti semuanya itu nggak bro, nggak gua, bisa kapan aja sebenarnya kejadian ini bisa kejadian. Karena brother ini setahu aku itu baru masuk rumah sakit itu baru hari Jumat. Jadi ceritanya ini masih 3 hari di rumah sakit. Ya udah langsung emang udah takdir, udah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan juga
Ya udah, emang udah takdirnya gitu. Dan kita semua ini nggak tahu takdir kita kapan, bro. Gue sebenarnya waktu proses segala macem, proses jenguk jenazah, gue itu juga ada proses pemandian jenazah, sholat jenazah, penguburan jenazah. Yang buat gue paling merinding itu waktu sholat jenazah, waktu Ustadz itu tadi ngebilang itu, kesempatan dari kita semua ini masih punya kesempatan, bro. Nah, kembali tadi dari tahun baru tadi. Jadi gue tahun baru gue kali ini berbeda banget sama yang lain. Rasa dari hati gue, kayak dari spiritual gue itu rasanya kayak ditampar bolak-balik, bro. Dan gue berasa waktu kita sekarang ini, ya udah teman-teman kalau yang udah tahun baruan, udah ngelihat kembang api segala macem, ya jangan, don't feeling guilty guys. Tapi gue buat sendiri, gue bakalan masukin resolution di tahun baru ini, tahun 2018 ini. Dan ada resolution spiritual di sini, bro. Nah, kalau teman-teman mau ngikut, ada masukin resolution spiritual, yaitu bagus banget sebenarnya. Karena bro, jangan cuma dilihat dari dunia doang. Si brother ini juga dia nggak tahu, bro. Nggak tahu dia itu sebelumnya itu dia nggak tahu. Baru 2 minggu dia itu baru nyolatin jenazah, bro. Nah, dan satu lagi, masukin resolution spiritual, bro, di dalam resolusi tahun 2018, bro ini semua. Itu sebenarnya bagus banget. Kecerdasan dari manusia itu bukan hanya kecerdasan IQ doang. Jadi ada kecerdasan namanya ESQ. S-nya itu spiritual. Spiritual itu salah satu masuk kecerdasan juga. Salah satu aspek penting juga untuk menjadi sukses sebenarnya, bro. Masukin kecerdasan spiritual itu. Kalau misalnya teman-teman semua itu muslim, coba masukin baca Quran mungkin setiap hari, ataupun ya cuman target mungkin biasanya 3 hari sekali jadi 2 hari sekali. Biasanya baca cuman 1 lembar, coba setengah juz. Baca setengah juz, coba 1 juz. Karena untuk mengasah kecerdasan spiritual itu. Nah, gunanya, bro, kecerdasan spiritual itu tanya bisa membuat orang itu bisa lebih tenang, bisa memiliki tekad yang kuat lagi, dan juga bisa untuk mengambil resiko dan juga dengan kesabaran. Nah, katanya di sini untuk kecerdasan spiritual itu bisa diasah, katanya. Diasah dengan caranya ya kita belajar agama lah. Belajar agama, deketin diri lagi. Mau temen-temen itu Islam, Nasrani atau apapun, ya coba deketin lagi ke agama. Orang yang deket dengan agama nih, gue percaya banget dia itu punya tujuan hidup, punya tujuan goalnya kemana gitu. Nah, kalau kita itu nggak punya goal, bro, itu emang bisa kita bisa sukses, cuman kita akhirnya udah di puncak kesuksesan seandainya nih, itu tuh bingung kita mau kemana lagi gitu. Kita mau akhirnya bakalan jadi kosong. Ya banyak juga sih sebenarnya orang sukses tanpa kecerdasan spiritual itu. Teman-teman bisa namakan sendiri aja lah, siapa misalnya ya diktator ataupun siapapun orang itu yang kriminal atau yang apa gitu ya. Dia bagus kecerdasan yang lainnya, cuman dia ada missing kecerdasan spiritualnya. Nah, jadi tahun baru gua di kali ini gua berbeda. Sebenarnya gua udah nggak ngerayain tahun baru itu dari tahun 2014. Tahun 2014 itu tanggal 23 Desembernya itu ada tsunami. Masih di kuliah waktu itu. Banyak banget temen gua yang dari Aceh pada saat itu tuh yang benar-benar yang dia itu kehilangan keluarganya, dan dia itu untuk pergi balik aja ke Aceh itu susahnya luar biasa. Buat diri gue pribadi rasanya gue nggak elok lagi gue tuh untuk ngerayain lagi tahun baru itu. Sampai sekarang alhamdulillah gue masih sama prinsip gue. Dan yang kemarin itu benar-benar di tahun ini gue tuh rasa ditampar bolak-balik, which is positif buat gue sebenarnya. Kalau yang denger ini bisa bermanfaat ya alhamdulillah. Temen-temen yang masih bisa nonton video ini artinya masih hidup. Coba buat lagi resolusi spiritual, mudah-mudahan bermanfaat video gue ini. Ya udah itu aja. Dan gue satu lagi, channel gue di tahun 2018 ini ya gue mau lebih lagi, gue mau bertekad buat diri gue mau lebih berisi lagi, bro. Ya nggak cuman ngeliatin Amerika, liatin salju doang, ngeliatin gimana situasi di sini. Gue mau coba buat yang lebih
ya lebih bermanfaat lah, mau apapun itu. Gue bakalan tetap juga ngasih tips-tips kerja, gue bakalan buat vlog-vlog di Amerika, dan gue mudah-mudahan bisa tambah pahala gue dan juga bisa temen-temen buat tambah pahala juga. Nah udah kayak gitu aja bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.